lagi di channel saya ini, Siti Nurhafiza. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang ketiga yang berjudul Negara, Agama, dan Warga Negara. Negara adalah suatu daerah atau yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintah yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Siapa WNI itu? Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara ibu warga negara asing. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum nikah. Status anak WNI atau warga negara Indonesia, Pasal 5 Undang-Undang KI. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah sebelum usia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun dianggap secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Pilihan menjadi warga negara. Pasal 6. Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C, D, H, I, dan pasal 5 berakibat anak kewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagai dimaksud pada ayat 2 disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Hubungan negara dan warga negara. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, secara jelas tertulis dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa dukungan warga negara dalam bentuk pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara. Hubungan agama dan negara atau kasus Islam. 1. Paradigma integralistik.
paradigma integralistik itu konsep agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu atau integrated, memberikan penegasan bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau negara. Paham integralistik identik dengan paham Islam ad-din wa daulah, Islam sebagai agama dan negara, yang bersumber hukum positifnya adalah hukum Islam. 2. Paradigma simbiotik. Paradigma simbiotik itu hubungan agama dan negara yang berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dalam pandangan ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. 3. Paradigma sekularistik. Paradigma ini beranggapan bahwa terjadi pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Cukup sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, and share kepada teman-teman semuanya. Terima kasih.